Kasus bullying dan Kita ke informasi lainnya, saudara. Setelah menjalani perawatan, juga menjadi korban perundungan. Menetapkan 12 tersangka atas kasus perundungan dan mengeluhkan sakit di bagian kepala dan sekujur tubuhnya hingga meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan saya Taufik dengan NIM 3253111007 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Cheryl Agni Natania dengan NIM 3253111030. Saya Tasya Priya Putri dengan NIM 3252411021. Perkenalkan, saya Lumongga Liliana Sagala dengan NIM 325111004. Perkenalkan, nama saya Deswita Sadila Depi dengan NIM 32511111011. Perkenalkan, nama saya Agnes Alvira Berucolia dengan NIM 3253111062. Api atau kami pecahin? Gak bisa. Stop. Api, tolong lawan. Kalian gak boleh begitu, nanti saya laporin ke guru TK. Biarin. Gak asik. Pergi tanpa pamrih, pergi tanpa pamit akan kesana kemari tanpa arah serta ratusan makian. Kembali pulang untuk menenangi banyaknya luka yang berantakan. Peluk hangat sikap untuk sembuhkan. Kembali pulang bersama Tara, menghiasi diri merayakan genggaman tangan yang masih ada. Pada tahu nggak sih apa itu bully? Jadi, bully merupakan tindakan menyakiti orang lain baik secara fisik, verbal maupun mental. Yang dimana bully ini dilakukan secara berulang-ulang kali dan dilakukan secara disengaja. Lalu, bully ini juga bisa dalam berbagai bentuk, bisa berupa mukul, mengancam, mengejek, atau bahkan dikucilkan dari lingkungan sosialnya. Jadi, bully ini nggak boleh dilakukan karena bisa menimbulkan luka psikologis pada si korban dan menurunkan kepercayaan diri si korban. Polisi mengungkapkan perkembangan kasus tentang perundungan yang melibatkan siswa SMA internasional. Sebanyak 12 orang tersangka di dalam kasus tersebut diduga melakukan tindakan pidana kekerasan anak di bawah umur dan melakukan pengeroyokan sebagaimana di dalam pasal Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kasus bullying di SMA internasional ini memberikan dampak yang sangat besar. Salah satunya kepada korban. Korban dapat mengalami tekanan psikologis seperti rasa takut, stres, dan kehilangan kepercayaan diri, bahkan menurunnya belajar di lingkungan sekolah. Di sisi lain, pelaku juga mendapatkan dampak yang setimpal. Pelaku harus berurusan dengan hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bisa mempengaruhi masa depan mereka.
sekolah juga terdapat imbasnya, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah tersebut, dan mereka harus memperbaiki sistem pengawasan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Secara keseluruhan, kasus ini membuat masyarakat semakin sadar bahwa bullying bukan hal yang sepele. Perilaku bullying dalam hukum Indonesia dipandang sebagai tindakan kekerasan yang melanggar hak-hak seseorang untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari perlakuan merendahkan martabat. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan, segala bentuk tindakan kekerasan terhadap anak seperti intimidasi, penghinaan, dan serangan fisik dapat dikenakan pidana sesuai dengan pasal 76C dan pasal 80, yang mana pelaku terancam hingga 15 tahun penjara. Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur tentang bully pada pasal-pasal penghinaan, kekerasan, dan ancaman. Selain itu juga, jika bullying ini dilakukan dari media sosial, maka ini termasuk kepada cyberbullying. Yang mana cyberbullying ini juga merupakan sebuah pelanggaran hukum yang termasuk ke dalam Undang-Undang ITE nomor 27 ayat 3 dan pasal 29, yang mana pelaku dapat diancam hingga 6 tahun penjara. Sehingga secara keseluruhan, bullying adalah sebuah tindakan pelanggaran hukum yang dapat dilakukan proses tindak pidana, baik bullying ini dilakukan secara langsung maupun secara daring. Untuk mencegah bully terulang, sekolah harus menegaskan peraturan serta meningkatkan pengawasan dan memberikan pendidikan konseling serta pembentukan karakter bagi siswa untuk menimbulkan sifat empati baik pada pelaku maupun korban. Dan orang tua juga harus lebih aktif dalam berkomunikasi dan mengawasi anak. Dengan kerjasama sekolah, siswa, dan guru dapat menciptakan lingkungan aman dan bebas dari bullying. Baik, adapun penegakan hukum terhadap kasus bullying yang kami rangkum dalam diagram fishbone, yaitu yang pertama ada man atau manusia. Yang pertama, aparat penegak hukum kurang memahami dinamika psikologis korban bullying. Lalu yang kedua, minimnya pemahaman guru ataupun orang tua tentang unsur hukum bullying. Yang ketiga, korban sering takut melapor karena ancaman ataupun malu. Yang kedua ada metode, yaitu yang pertama, prosedur penanganan kasus bullying sering berbelit dan tidak ramah terhadap anak. Yang kedua, penyelesaian kasus sering dialihkan ke mediasi tanpa perlindungan korban yang kuat. Lalu yang ketiga, penegakan hukum lebih menekankan formalitas bukti dibandingkan konteks psikologis korban. Yang ketiga, material atau bukti, yaitu yang pertama, minimnya bukti pendukung seperti rekaman CCTV atau dokumen medis. Yang kedua, barang bukti digital, chat, ataupun video sering dihapus pelaku atau teman-temannya. Lalu yang ketiga, tidak adanya dokumentasi kronologis yang melengkap dari pihak sekolah. Lalu yang keempat, ada mesin. Yang pertama, kurangnya pengawasan CCTV di lokasi rawan bullying seperti koridor, halaman sekolah, dan toilet ataupun tempat-tempat lainnya. Yang kedua, minimnya penggunaan teknologi untuk deteksi perundungan di media sosial sekolah. Lalu yang ketiga, fasilitas sekolah yang tidak memadai sehingga area pengawasan menjadi terbatas. Lalu yang kelima, mother nature atau lingkungan. Yang pertama, lingkungan sekolah yang menganggap bullying dianggap hal biasa. Yang kedua, pengaruh budaya senioritas atau geng dalam sekolah. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu tekanan akademik atau masalah keluarga yang memicu agresivitas pelaku. Lalu yang keenam, yaitu measurement atau pengukuran atau penilaian. Yang pertama, tidak adanya indikator jelas untuk menilai tingkat keparahan bullying secara hukum. Lalu yang kedua, penilaian aparat hanya berdasarkan bukti fisik tanpa memperhitungkan trauma psikologis. Lalu yang terakhir, ada data kasus bullying yang tidak terdokumentasi secara nasional dan kurang transparan. Mari ciptakan lingkungan bebas bullying dimulai dari diri kita. Stop bullying.
hentikan bullying dan mulai kebaikan. Berani bicara lawan bullying. Jadilah teman, bukan pengganggu.